Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ke dalam topik genetika. Jadi, topik-topik ataupun konsep-konsep yang digunakan pada pembahasan kali ini itu berkisar pada topik nilai eigen dan vektor eigen serta diagonalisasi matriks. Ya. Sebelum ke sana, ada beberapa hal yang akan dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama tentang pewarisan terkait kromosom X, ya. Jadi pewarisan terkait kromosom X ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, hanya pria yang memiliki satu dari dua gen. Biasanya dinotasikan A, ya dia bisa A atau A kecil. Kemudian kalau wanita, dia memiliki dua gen. Bisa A besar, A kapital, A besar, A kecil, atau A. Nah, contoh pewarisan yang seperti ini biasanya seperti misalkan buta warna, begitu ya. Mungkin kalian sudah ada yang pernah melihat atau mengenal konsep ini di biologi kalau dulu ya. Buta warna, kemudian kebotakan turunan. Jadi botak itu juga ada yang bisa sifatnya menurun. Orang tuanya botak, nanti anaknya di suatu usia tertentu akan mengalami kebotakan yang serupa dengan orang tuanya. Kemudian hemofilia, distrofi otot, dan juga ada beberapa hal yang sifatnya dia menurun. Nah, modelnya itu menjelaskan bagaimana gen orang tua diturunkan ke keturunannya melalui dua tipe pewarisan. Model matriks ini juga digunakan untuk memprediksi genotip keturunan berdasarkan genotip orang tuanya. Ini juga diikuti atau berdasarkan distribusi genotip dalam populasi melalui generasi. Nah, mayoritas yang kita akan bicarakan itu adalah pewarisan yang sifatnya itu autosomal. Pewarisan autosomal. Yang pertama, setiap individu memiliki dua gen, bisa A besar, A besar, A besar kecil, atau A. Nah, kombinasi gen ini disebut dengan genotip, yang menentukan ekspresi sifat pada individu tersebut. Contohnya nih, pada bunga snapdragon atau mungkin yang dikenal juga dengan mulut naga begitu ya. Walaupun kalau dilihat sih nggak terlalu, kalau saya melihatnya begitu ya, tidak terlalu mirip dengan naga yang seperti dibayangkan atau dilihat di film-film. Nah, genotip A itu di bunga snapdragon, genotip A besar itu menghasilkan bunga yang berwarna merah. Kalau A besar A kecil, dia menghasilkan bunga merah muda. Kemudian kalau genotip A kecil menghasilkan sifat bunga yang berwarna putih. Nah, kalau di manusia ya, itu yang menggunakan pewarisan autosomal itu adalah warna dari mata ya, warna mata. Mungkin kita mayoritas ada yang berwarna coklat atau warnanya hitam gitu ya. Nah, kalau di luar negeri ada yang berwarna biru begitu ya. Kemudian ada yang agak coklat muda dan lain sebagainya. Nah, untuk A besar dan A kecil itu untuk menurunkan atau menampilkan warna mata yang coklat. Sedangkan A besar A kecil itu untuk warna mata biru. Ya. Nah, gen A besar ini mendominasi gen A kecil. Artinya, gen A bersifat resesif terhadap gen A besar. Nah, pewarisan autosomal juga melibatkan pewarisan satu gen dari masing-masing pasangan gen orang tua untuk membentuk pasangan gen individu. Setiap gen dari pasangan gen orang tua itu memiliki peluang yang sama untuk diwariskan. Contohnya, apabila salah satu orang tua memiliki genotip A besar A kecil, kemungkinan keturunannya akan menerima salah satu dari gen tersebut, gen A atau A kecil dari orang tua tersebut. Nah, jika salah satu orang tua memiliki genotip A besar A kecil dan yang lainnya A besar A kecil, maka keturunannya itu akan selalu menerima gen A kecil dari orang tua dengan genotip A kecil. Ya. Kemudian keturunan memiliki peluang yang sama untuk menerima gen A besar atau A kecil dari orang tua dengan genotip A besar A kecil. Nah,
Akibatnya, dari sini, setiap keturunan memiliki peluang yang sama untuk memiliki genotip A kecil A kecil atau A besar A kecil. Di sini ada tabel yang menunjukkan probabilitas genotip keturunan untuk semua kombinasi genotip orang tua. Jadi di yang ini genotip of parents itu adalah genotip dari pasangan induknya, gitu ya. Jadi jenis-jenis genotip dari pasangan induknya yang mungkin gitu. Jadi kombinasinya yang mungkin adalah kalau yang satu dua-duanya A besar gitu. Kemudian salah satunya A besar A kecil, kemudian yang A besar dan A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil dan sampai A kecil ya. Dan ini genotip dari keturunannya ya yang dimungkinkan ini jenis genotip dari keturunannya, jadi bisa A besar, A besar A kecil, atau A kecil A kecil. Nah, kemudian yang peluangnya gitu ya, peluang untuk, jadi gini bacanya ya, untuk genotip orang tua A besar, maka kemungkinan anaknya memperoleh genotip A besar. Nah, jadi untuk orang tua dengan genotip A dan AA, probabilitas keturunan yang memiliki genotip A besar A kecil itu adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada yang A kecil di sini ya. Begitu pula dengan yang A kecil A kecil. Nah, kemudian untuk genotip genotip orang tua dengan A besar A kecil, kemungkinan keturunannya itu A besar itu adalah setengah ya, setengah dari kemungkinannya, probabilitasnya. Sedangkan untuk A besar A kecil adalah setengah, sedangkan A kecil tidak mungkin. Jadi tidak mungkin karena masing-masing akan mewariskan salah satu dari ininya. Nah, yang A-nya kan ini hanya satu. Artinya yang sisanya dari pasangan satunya lagi. Jadi kemungkinan untuk jadi A kecil itu adalah 0. Begitu pula yang lain ya. Yang A besar ini sama ya, A besar. Jadi tidak mungkin anaknya hanya A besar. Begitu. Jadi masing-masing akan mewariskan salah satu dari ininya. Kemudian untuk yang ini juga sama, A kecil gitu ya. Jadi dia akan kemungkinannya 1/4, kemudian A besar A kecil itu adalah setengah dan seterusnya. Jadi bacanya seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang mewakili konsep tadi ya. Misalkan seorang petani memiliki populasi besar tanaman yang terdiri dari beberapa distribusi dari 3 genotip yang mungkin ya, A kecil dan dua-duanya A kecil. Petani tersebut ingin melakukan program pembiakan di mana setiap tanaman yang dalam populasi selalu dibuahi dengan tanaman yang memiliki genotip A besar dan kemudian digantikan oleh salah satu keturunannya gitu. Kita ingin menurunkan suatu rumus untuk distribusi ketiga genotip yang mungkin dalam populasi setelah sejumlah generasi, gitu ya. Nah, jadi misalkan untuk N012 kita tetapkan dulu nih. Untuk A kecil n itu adalah fraksi tanaman dengan genotip A besar untuk generasi ke N. Yang Bn itu adalah fraksi tanaman dengan genotip A besar A kecil untuk generasi ke N. Yang Cn itu yang A kecil generasi ke N. Gitu ya. Sehingga kalau dijumlahkan ini adalah satu peluangnya. Nah, dari tabel 1 kita bisa menentukan distribusi genotip setiap generasi dari distribusi genotip generasi sebelumnya gitu ya, dari berdasarkan tabel 1. Jadi si AN itu sama dengan AN-1 ditambah setengah dikali BN-1. Nah, BN itu sama dengan CN-1 ditambah setengah BN-1. Dengan CN sama dengan 0 untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, persamaan pertama dari ketiga persamaan ini menyatakan bahwa semua keturunan tanaman dengan genotip A besar akan memiliki genotip A besar di bawah program pembiakan ini. Dan setengah dari keturunan tanaman dari genotip A akan memiliki genotip A besar. Gitu. Nah, persamaan satu yang tadi itu bisa ditulis ke dalam bentuk matriks begitu ya. Yang tadi, yang sebelumnya yang ini.
Nah, itu pertama saya lupa ngasih nomornya. Jadi, si Xn itu dinotasikan atau menotasikan vektor yang isinya adalah AN, BN, CN. Sedangkan Xn-1 itu adalah ya AN-1, BN-1, dan CN-1. Dan M itu menunjukkan koefisien-koefisiennya 1, setengah, 0, dan seterusnya. Ingat bahwa ketiga kolom dari matriks M itu sama dengan 3 kolom pertama dari tabel 1. Ya, kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya, jadi sama. Dari persamaan 2, gitu, dari persamaan 2 itu bisa kita simpulkan bahwa Xn sama dengan M Xn min 1. Nah, sedangkan Xn min 1 itu sama dengan M dikali Xn min 2. Jadi, M ini dikali M jadi M kuadrat X min 2 dan seterusnya. Gitu ya, ini apa namanya, sifat dari matriks biasa. Ini yang dari sini ya. Jadi kan kalau Xn-nya sama dengan M Xn min 1, otomatis kalau Xn min 1 itu sama dengan M dikali Xn min 2 berdasarkan persamaan ini. Ya, ini saya ganti jadi Xn min 2, Xn min 1 itu sama dengan M dikali Xn min 2. Jadi M-nya M kuadrat dan seterusnya sampai akhirnya dia sama dengan M pangkatnya kali X pangkat 0. Nah, karena itu, jika kita dapat menemukan formulasi atau ekspresi yang eksplisit untuk M pangkat N, maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi untuk mendapatkan ekspresi eksplisit atau formulasi yang fix atau yang jelas gitu ya untuk X pangkat N. Nah, untuk menemukan itu kita perlu mendiagonalkan M. Artinya kita mencari matriks invertible P dan matriks diagonal D sehingga M itu merupakan hasil dari perkalian dari matriks P DP inverse. Kalian mungkin familiar dengan bentuk ini ya, PDP inverse sama dengan matriks apa gitu ya di aljabar linear. Nah, dengan diagonalisasi seperti itu kita kemudian memiliki M pangkat N sama dengan P dikali D pangkat N, P-1 ini sifat dari matriks yang bentuknya seperti ini ya, matriks diagonal dan matriks pendiagonal. Artinya kalau saya pangkatkan N yang hanya akan berubah, kita tinggal memangkatkan si D-nya saja, begitu. Ya, D-nya itu adalah matriks diagonal yang isinya adalah nilai-nilai eigen dari matriks yang kita cari. Nah, ini dari yang kita peroleh dari matriks yang tadi. Nilai eigennya itu adalah 1 setengah dan 0. Nah, kalian bisa cek sendiri. Untuk lambda 1, vektor egen yang bersesuaian adalah 1, 0, 0. Untuk lambda 2 itu adalah min 1, 1, 0. Dan lambda 3 adalah min 1, min 2, 1. Nah, sehingga si D itu bisa kita isi nih. D-nya 1 setengah 0. Ini adalah nilai egen-egennya. Pertanyaannya, Bu, apakah boleh posisinya misalkan berganti gitu? Boleh tentu saja. Tetapi nanti akan juga menyesuaikan pada matriks pendiagonalnya. Matriks pendiagonal itu kan isinya adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang ini. Nah, ini disesuaikan ya, nih. Ya, tuh. Nah, karena lambda 1 di sini saya taruhnya 1 angka 1 ini, maka kolom pertama pada matriks pendiagonalnya adalah yang ini, maka ini adalah yang ini. Karena diagonal yang kedua, unsur diagonal yang kedua adalah setengah, maka matriks pendiagonal yang saya tulis pada kolom kedua itu yang ini, begitu seterusnya. Ya, jadi disesuaikan. Misalkan kalian inginnya isi setengah di sini, boleh aja. Artinya yang ditaruh menjadi elemen matriks pendiagonal di sini adalah yang ini 1, min 1, 0. Jadi di kolom pertama. Begitu, ya. Nah, karena si Mn itu sama dengan PD pangkat N P inverse, maka tadi si M ini diganti nih ya, jadi matriks ini. P-nya punya, udah ada. D-nya ada, D pangkat N-nya tinggal cukup memangkatkan unsur diagonal utamanya saja. Ini adalah P inverse dikalikan dengan A0, B0, C0. Nah,
Sedangkan kita tahu X pangkat N itu kan sama dengan AN, BN, CN. Nah, ini adalah hasilnya, kita peroleh hasil perkaliannya, ini kalian bisa cek, adalah seperti ini. Ya, ini masih cukup sederhana, bisa kalian lakukan manual ataupun dengan bantuan Python juga bisa, ya. Nah, yang hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini hasil akhirnya. Jadi AN itu sama dengan A0 tambah B0 tambah C0 dan seterusnya. Ini BNN, ini CN. Gitu. Jadi ini adalah ekspresi yang menggambarkan distribusi genotip AN, BN, CN pada generasi ke N. Jadi kalau kita mau mencari genotip AN misalkan untuk genotip A untuk generasi ke 200 misalkan ya, tinggal ganti saja N-nya itu 200. Jadi kita bisa melihat seperti apa sifat genotipnya. Nah, dengan menggunakan fakta bahwa hasil penjumlahannya itu akan sama dengan 1, nah kita punya lagi seperti ini bentuknya. AN sama dengan 1, minus setengah B0 dan seterusnya. AN, BN, CN-nya diperoleh seperti ini. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk fraksi dari ketiga genotip untuk generasi ke N. Ya, ini untuk generasi. Nah, kemudian karena setengah dipangkatkan N itu akan mendekati 0, jadi semakin besar N-nya dia akan nilainya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, pada saat N mendekati tahingga, dia akan mendekati 0. Maka dari persamaan yang tadi, yang sebelum yang ini nih, nah kita punya bahwa dia si AN ini kan akan mendekati 0, ini juga sama. Dia pada suatu saat itu dia akan mendekati 1. Nah, kemudian si BN dia akan mendekati 0 dan CN mendekati 0. Sehingga saat N mendekati kondisi yang tak hingga pada batasnya, semua tanaman dan populasi akan memiliki genotip A besar A besar. Gitu. Ya, jadi pada untuk N generasi yang tinggi gitu, nanti genotipnya akan A. Nah, kemudian, ini contoh yang tadi ya, maksudnya example 1. Kita bisa memodifikasi bentuk soal yang tadi, yang petani tadi, yang contoh 1 yang kita tadi uraikan, sehingga dimodifikasinya seperti apa? Sehingga alih-alih setiap tanaman dibuahi dengan tanaman bergenotip AA, nah di sini setiap tanaman dibuahi dengan tanaman yang memiliki genotip yang sama dengannya. Dengan menggunakan notasi yang sama seperti pada contoh 1, kita bisa menemukan bahwa X pangkat N itu sama dengan MN, M pangkat N, X pangkat 0. Ya. Nah, M-nya udah ada ya, M-nya segini. Nah, kolom-kolom matriks baru M ini sama dengan kolom-kolom dari tabel 1 yang sesuai dengan genotip yang kedua, yang sebelah sananya. 1, 0, seperempat, seperempat nih, kita lihat dulu ya. Nah, yang sebelah sananya itu sama, gitu ya, yang generasi keduanya. Gitu. Oke. Nah, mana kelebihan. Nah, kemudian mana sih ini ke Nah, oke. Nah, nilai eigen dari matriks M tadi, yang tadi itu silakan kalian cek sendiri, itu adalah 1, 1, dan setengah. Nilai eigen 1, dia punya multiplisitas aljabarnya 2. Ya, dengan artinya kalau multiplisitas aljabarnya ada 2, maka dia vektor eigen yang bersesuaiannya atau basisnya itu ada 2. Atau dalam hal ini ruang eigennya dimensinya 2. Ya, jadi elemen basisnya ada 2. Kemudian memiliki vektor eigen yang sering bebas linear V1 dan V2. Lambda 3 setengah ini juga kalian cek lagi ya. Kalian cek lambda 3 dia punya satu vektor eigen atau elemen basis ruang eigennya dimensinya 1. Nah, vektor-vektor eigen yang digunakan adalah ini 1 0 1 0 1 0 0 1 min 2 1. Gitu. Ini adalah vektor eigen yang bersesuaian. Salah satunya ya. Artinya kan kalau kita punya nilai eigen, kita punya basis ruang eigen begitu. Nah, si vektor eigen yang bersesuaian atau yang dipilih di sini itu bisa kita pilih sebenarnya boleh yang mana saja gitu. Tidak mesti bentuknya seperti ini disesuaikan. Misalkan kalian ingin yang kelipatan berapanya begitu boleh. Ini di sini diambil yang paling simpel saja untuk mempermudah perhitungan. Nah,
Perhitungan untuk Xn itu mirip seperti yang tadi ya, Mn-nya diganti dengan Pdn ini, kemudian ini adalah matriks pendiagonal, matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya itu adalah nilai eigen, kemudian ini ya, P inverse-nya, dan seterusnya. Ini dikalikan. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, ini prosesnya mirip seperti contoh yang tadi. Sehingga pada batasnya saat n mendekati n-nya besar sekali begitu ya, dia akan mendekati 0. Ini juga sama, yang n aja mendekati 0 apalagi yang n plus 1. Maka untuk n yang besar, an itu nanti akan mendekati ke A0 tambah setengah B0, sedangkan Bn akan mendekati 0, dan untuk Cn dia akan mendekati C0 ditambah setengah B0 untuk N yang besar. Begitu. Nah, sehingga pembiakan setiap tanaman dengan tanaman yang memiliki genotip yang sama itu menghasilkan populasi yang nanti pada batasnya hanya mengandung genotip AA dan A besar dan A kecil. Begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan penyakit autosomal resesif. Jadi ini masuknya dikategorikan sebagai kata-katanya penyakit gitu ya, tapi sebenarnya bisa tidak juga bisa saja diimplementasikan untuk yang kondisinya mirip dengan penyakit ini. Boleh saja untuk hal-hal atau sifat-sifat yang sifat penurunannya mirip dengan penyakit ini. Nah, penyakit genetik resesif autosomal itu terjadi ketika gen normal A besar itu mendominasi gen abnormal A kecil. Genotip AA besar itu menunjukkan individu yang normal, sedangkan A besar A kecil itu adalah pembawa yang tidak terpengaruh. Dan A kecil, jadi artinya dia membawa kalau penyakit misalkan ya, A besar A kecil itu dia sebenarnya membawa sifat atau membawa penyakit tersebut, tetapi dia tidak mengalami sakit tersebut gitu ya. Nah, yang kemungkinan terjadi adalah dia akan menurunkan penyakit itu kepada keturunannya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang A kecil ya, dia terpengaruh, artinya dia akan mengidap penyakit tersebut, tidak hanya sekedar membawa gitu ya. Nah, contohnya adalah fibrosis kistik, anemia sel sabit, anemia foli, penyakit Tay-Sachs, nah dan beberapa penyakit-penyakit gitu ya. Nah, untuk peternak yang memiliki populasi hewan yang membawa di sini kasusnya juga bisa dilihat untuk hewan. Peternak memiliki populasi hewan yang membawa penyakit resesif autosomal. Nah, hewan yang terpengaruh oleh penyakit yang punya genotip A kecil itu tidak bisa bertahan sampai dewasa. Nah, peternak mengendalikan penyakit dengan memastikan bahwa setiap betina itu dikawinkan dengan jantan normal, sehingga kalaupun ini gitu ya, pahit-pahitnya hanya sekedar membawa saja. Nah, tujuan dari program ini adalah nantinya gitu ya, hanya akan menghasilkan keturunan dengan kombinasi dua-duanya normal, tentu saja jelas, atau minimal hanya sebagai carrier ya, hanya sebagai carrier. Selalu mempertahankan atau mengawinkan ya si hewan yang carrier, walaupun kita ada hewan dengan carrier itu dikawinkan dengan yang normal, sehingga si penyakit itu tidak akan diturunkan begitu ya. Nah, di sini juga tidak ada perkawinan antara AA dan A kecil karena hewan dengan genotip A kecil itu tidak bisa bertahan. Artinya nanti akan pada usia tertentu dia akan mati. Nah, hasilnya tidak ada keturunan yang terpengaruh oleh penyakit. Ini tentu saja ya, secara jelas bisa kita lihat. Kemudian beberapa keturunan akan tetap menjadi carrier ya dalam generasi yang akan datang. Nah, di sini AN itu menotasikan fraksi populasi dengan genotip A besar pada generasi ke N. Sedangkan BN itu adalah fraksi populasi carrier dengan genotip A besar A kecil pada generasi ke N. Nah, dalam perkawinan yang berkelanjutan dengan genotip A besar A kecil, nah ini seperti di contoh 1. Transisi distribusi genotip dari satu generasi ke generasi berikutnya itu diatur, ini masih mirip ya, di mana M-nya itu adalah 1,0 setengah-setengah.
karena kita mengetahui distribusi awalnya itu X0, distribusi genotip pada generasi ke N itu bisa diperoleh dengan X pangkat N sama dengan MN X0. Ini sama, kemudian dengan cara yang serupa seperti tadi ya, tinggal substitusi, ganti, kita bisa peroleh bahwa nilainya itu adalah ini. Ya, tentu saja ini ada A0 dan B0, hanya ada A0 dan B0, jadi peluangnya 1. Substitusikan, diperoleh AN-nya seperti ini, BN-nya seperti ini. Kemudian pada saat N-nya besar, N-nya kita mencari generasi yang sudah banyak, maka harapannya si AN itu tidak akan, si hewan yang punya genotip A besar A kecil itu tidak akan ada. Gitu. Jadi pada suatu saat hanya ada genotip A besar. Jadi dia akan hilang dalam populasi. Nah, dari persamaan sebelum kita melihat bahwa BN sama dengan setengah BN min 1. Ya. Nah, artinya fraksi carrier pada setiap generasi adalah setengah dari fraksi carrier pada generasi sebelumnya. Gitu. Nah, selain itu, ini akan menarik untuk menyelidiki penyebaran carrier dalam perkawinan yang sifatnya acak. Ketika dua hewan tersebut kawin tanpa mempertimbangkan genotip mereka. Nah, sayangnya, perkawinan acak seperti itu mengarah ke persamaan yang tidak linier. Dan teknik yang digunakan juga tidak dapat diterapkan. Namun, dengan teknik lain kita dapat tunjukkan bahwa dalam perkawinan acak, persamaan 8 yang tadi, yang ini, ya, itu bisa digantikan dengan ini nih. Ya, jadi kalau yang perkawinan acak kita tinggal gunakan BN-1, 1 tambah setengah N, dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh numerik, misalkan peternak memulai dengan populasi di mana 10% hewan adalah carrier, misalkan ya 10% hewan adalah carrier. Dalam program perkawinan terkontrol yang diatur oleh persamaan 8 yang tadi yang saya tunjukkan, persentase carrier dapat dikurangi menjadi 5% dalam satu generasi. Namun, dalam perkawinan acak, persamaan 9 memprediksi bahwa 9,5% populasi akan menjadi carrier setelah satu generasi, yaitu BN sama dengan 0,095 jika BN-1-nya sama dengan 0,1 yang 10% tadi ya. Nah, selain itu, dalam perkawinan terkontrol itu tidak ada keturunan yang akan terkena penyakit. Tapi, dengan perkawinan acak, sekitar 1 dari 400 keturunan akan lahir dengan penyakit tersebut jika 10% dari populasi itu adalah carrier. Nah, kemudian dalam pewarisan terkait X, jantan atau X linkage ya, jadi pewarisan yang terkait dengan kromosom X. X-linkage inheritance. Jantan memiliki satu gen A atau A kecil, A besar atau A kecil. Dan betina memiliki dua gen, A besar A kecil atau AA. Nah, istilah X-linkage atau terkait X, ini saya tuliskan, itu digunakan karena gen tersebut berada pada kromosom X, di mana jantan memiliki satu dan betina punya dua kromosom X. Pewarisan gen ini adalah sebagai berikut. Keturunan jantan menerima satu dari dua gen ibunya dengan peluang yang sama. Keturunan betina menerima satu gen dari ayahnya dan satu dari dua gen ibunya dengan probabilitas yang sama. Jenis pewarisan ini mengarah pada probabilitas genotip yang ditunjukkan dalam tabel 2 ini. Nah, tabel ini menunjukkan probabilitas genotip keturunan ya, baik jantan maupun betina, ini genotypes of parents, baik jantan maupun betina berdasarkan genotip orang tua, ayah dan ibunya. Ini ada female, ini ada male. Nah, ini berdasarkan genotip orang tua. Baris-baris di dalam tabel itu menunjukkan genotip yang mungkin untuk keturunan, sementara bagian kolom itu menunjukkan kombinasi genotip ayah dan ibunya. Ya. Nah, ini kalau supaya lebih jelas lagi membacanya gini. Untuk genotypes of parents, father, mother, A besar itu artinya ayah nih, ayahnya genotipnya A, ibunya adalah AA. Ini ayahnya A, ibunya AA, ayahnya A, ibunya AA.
Yang ini ayahnya A kecil, ibunya A besar A besar gitu. Jadi ibunya selalu punya 2 begitu. Nah, kemudian yang offspring ini itu adalah offspringnya ada female dan male. Ini menunjukkan genotip yang mungkin untuk keturunan, ya. Nah, ada terdapat 4 kemungkinan. Sorry, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang male, untuk yang jantan, A besar, A kecil karena cuma punya satu, ya. A besar, dia A besar, either A besar atau kecil. Nah, sedangkan untuk yang perempuan ada 3 kemungkinan, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, gitu. Nah, untuk yang ini nih, kalau apa namanya, si ayah dan ibunya semuanya besar, maka keturunannya itu yang pasti adalah kalau dia laki-laki ini sudah pasti satu gitu ya. Yang perempuan juga sama A besar atau A besar A besar. Kemudian untuk yang genotype parents-nya, jadi artinya ayahnya A, kemudian ibunya A besar A kecil gitu ya. Kemudian kemungkinan probabilitasnya adalah setengah ya, bahwa male-nya A, kemudian yang A kecil juga setengah ya, karena dari ibunya itu ada A kecil, ini juga sama. Untuk yang female-nya kemungkinannya A besar A besar, A besar A kecil. Nah, yang tidak mungkin adalah kalau A kecil dua-duanya. Begitu ya. Nah, ini akan A kecil itu akan terjadi kalau ayahnya punya genotip A kecil. Maka apa namanya? Genotip A kecil itu akan terjadi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Itu jadi gambarannya. Untuk yang lainnya juga dibaca seperti itu. Nah, ini juga ini jadi AN itu adalah probabilitas pasangan saudara kandung yang dikawinkan pada generasi ke N ya, N-nya. Nah, ini yang BN probabilitas saudara kandung yang dikawinkan dengan genotip A besar A. Yang kalau yang AN tadi semuanya A besar, yang BN A besar A besar A kecil, ini seterusnya ya, urut A kecil dan seterusnya. Nah, ini kalau dibentuk ke dalam vektor, ini XN. Jadi XN-nya masih mirip dengan yang tadi, hanya saja ini isinya jadi dari AN sampai FN. Yang lainnya juga mirip ya, serupa. M-nya juga disesuaikan, begitu. Nah, ini adalah nilai eigen yang diperoleh. Kalian bisa cek sendiri. Nih, vektor eigen yang bersesuaian juga seperti ini. Ya, nanti bisa dicek. Karena di sini kelihatan si angka-angkanya nggak terlalu bagus ya, jadi boleh kalian ceknya menggunakan Python. Nih, matriks P-nya dapat seperti ini. Matriks diagonalnya ini adalah apa namanya, nilai eigen dari matriks yang tadi ya. Ini P inverse-nya. Nah, gitu. Nah, karena nilai absolut, nilai mutlak dari empat elemen diagonal terakhir dari matriks yaitu kurang dari 1, kita bisa melihat bahwa saat n-nya besar, maka dia akan, nah seperti ini nih, dia akan mendekati 1, yang lainnya 0. Nah, di sini bisa terlihat bahwa untuk nilai n atau pada generasi yang besar begitu ya, hanya elemen yang pertama dan kedua itu yang akan bertahan dalam matriks hasil. Ini juga bisa berbeda ya. Misalkan kalian memposisikan entry yang di situ misalkan di bawah gitu, maka si satu-satu itu kan munculnya di bawah, bisa jadi di tengah. Tapi ini akan menyesuaikan gitu. Nah, dari persamaan yang sebelumnya nanti kita juga peroleh karena dia apa namanya, si D-nya itu isinya akan pada suatu saat untuk n yang besar isinya ini hanya satu-satu kemudian yang 0. Nah, nanti diperoleh nih kalau dikalikan dengan P dan P inverse dan X0 jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa pada batasnya semua pasangan saudara kandung akan menjadi genotip A besar semua atau A kecil semua. Gitu ya. Jadi sebagai contoh, jika pasangan awal adalah A besar A kecil, artinya B0 sama dengan 1, A0 seterusnya sampai F0 adalah sama dengan 0. Maka ketika N mendekati tak hingga, pasangan saudara kandung akan mendekati bentuk yang telah jelas dari vektor hasil di atas.
Artinya pada batasnya terdapat peluang 2/3 bahwa pasangan saudara kandung akan menjadi tipe A besar semua dan sepertiganya menjadi A kecil semua. Gitu. Nah, di sini kita coba latihan dulu ya. Di sini misalkan terdapat sebuah populasi tanaman yang terdiri atas individu bergenotip A besar A kecil, dan A kecil. Petani yang memiliki populasi tanaman tersebut ingin melakukan perkawinan dengan aturan bahwa setiap individu akan dikawinkan dengan individu genotip A besar. Jika populasi tersebut terdiri atas 500 individu genotip AA, 300 individu genotip A besar kecil, dan 200 yang A kecil, berapa distribusi individu tiap genotip pada generasi yang kelima? Ya, jadi kita coba tuliskan dulu yang diketahui dari soal tersebut. Ya. Nah, diketahui, sebentar ini. Oke, saya. Nah, diketahui, ini agak mirip-mirip. Diketahuinya itu adalah kita punya populasi awal ya, diketahui populasi awal. Populasi awalnya itu adalah ini 500, 300, 200. Jadi ada 500 individu AA, 500 AA, kemudian 300 A besar A kecil, dan 200 A kecil. Nah, yang ditanyakan itu adalah, atau yang akan kita cari adalah distribusi tiap genotip, pada generasi kelima. Nah, kan di sini bisa kita lihat ya N-nya berapa. Nah, untuk melihat distribusi tiap genotip pada generasi kelima, yang pertama kita lakukan adalah ingat dulu ya. Ingat, atau nih saya tulis kembali misalkan nih AN itu adalah fraksi populasi yang tadi ya, fraksi populasi dengan genotip AA ya pada generasi ke N. Yang BN itu adalah untuk yang A besar A kecil, ini juga sama. Yang CN ini untuk yang A kecil ya, A kecil. Nah, sama. Nah, dengan populasi awal, populasi awalnya A0. Nah, kita lihat ini kan jumlahnya berapa? 500 tambah 300, 800 tambah 200, 1000 ya. Artinya ini fraksi atau perbandingan ya. Jadi kalau A0 itu kan A besar, 500 berbanding dengan 1000 sama dengan 0,5. Kemudian B0, ini kondisi awalnya 300 per 1000 sama dengan 0,3. C0 sama dengan 200 per 1000 sama dengan 0,2. Nah, setelah itu kita bentuk matriksnya. Nah, matriksnya itu adalah M. Selanjutnya dibentuk matriks transisi. M-nya sama dengan 1, 0, yang tadi ya. Kita lihat dulu yang di awal. Nah, ini ya. A besar, ada A besar, A kecil, dan A kecil. 1, ini matriksnya ini ya, 1, 0, 0, setengah, 0, 0, 1, 0. Ya, jadi tabelnya lihat ke sini. 1, 0, 0, setengah, 0, 0, 1, 0. Nah, matriksnya seperti ini. Kemudian kita gunakan persamaan rekursif yang tadi ya, bahwa diketahui
Xn itu sama dengan M pangkat N X 0. Nah, dengan X0-nya itu sama dengan tadi A0, B0, C0 ya. Jadi A0, saya tulis A0 dulu aja, B0, C0 sama dengan 0,5, 0,3, 0,2 gitu. Ya. Nah, kemudian kita mau menghitung distribusi yang ke kelima ya. Nah, kelima kita cek lagi nih, kita bisa menggunakan rumus distribusi yang ini. Nah, ini ya. Kita gunakan rumus distribusi ini AN-1, kan sama ya ininya tadi matriksnya setengah BN-1, BN, CN-1, ditambah setengah BN1, kemudian si CN-nya sama dengan. Nah, jadi kita akan pakai, nih, kita akan dihitung distribusi gen ke N. Ke 5. Dengan rumus, nah, AN sama dengan AN-1 ditambah setengah BN-1, kemudian BN sama dengan CN-1 ditambah setengah BN-1, sedangkan CN sama dengan 0. Nah, kita lakukan, artinya kita lakukan iterasi sampai ke 5. Gitu ya. Nah, yang pertama nih, untuk generasi ke-1. Artinya A1 sama dengan A0 ditambah setengah B0 sama dengan 0,5 tambah setengah kali ini tadi 0,3, isinya hasilnya adalah ini 0, ya biar membedakan 0,65 ya. Kemudian B1 sama dengan C0 tambah setengah B0 sama dengan 0,2 tambah setengah dikali 0,3 sama dengan 0,35 ya. Kemudian ini untuk yang C1 tetap 0 ya. C1 kan CN-nya tetap C1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk generasi kedua. Jadi A2 sama dengan A1 tambah setengah B1. B2 sama dengan C1 ditambah setengah B1. C2 itu sama dengan 0. Ini sama dengan tadi A1-nya 0,65 ditambah setengah kali B1 0,35. Nah, ini C1-nya 0 ditambah setengah kali 0,35. Ini sekitar 0,825. Ini 0,175. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk generasi ketiga. A3 sama dengan A2 tambah setengah B2 sama dengan A2-nya 0,825 ditambah setengah kali B2. B2-nya itu adalah 0,175 atau sama dengan 0,9125. Kemudian yang B3 sama dengan C2 tambah setengah B2 sama dengan saya tunggu 0, ini 0 tambah setengah 0,175, ini sama dengan 0,0875. Ya, ini C3-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang keempat sekarang ya. Untuk generasi keempat. Berarti
3 sama dengan, A4 sama dengan A3 ditambah setengah B3 ya. Kemudian B4 sama dengan C3 tambah setengah B3. Yang C4-nya sama dengan 0. Nah, kemudian si B3-nya berapa tuh? A3 B3-nya 0,9125, 0,0875. Nah, ini sama dengan 0,9125 ditambah setengah kali 0,0875. Yang ini sama dengan 0 ditambah setengah 0,0875 sama dengan kita hitung dulu 0,95625 ya, ini 0,04375. Nah, ini yang terakhir ya untuk generasi ke-5. Untuk generasi ke-5 rumusnya sama ya, A5 sama dengan A4 tambah setengah B4 sama dengan A4-nya berapa tadi? 0,95625 ditambah setengah kali 0,04375. Terus sama dengan ini B5 dulu, C4 tambah setengah B4 sama dengan 0 ditambah setengah 0,04375. Ini yang C5-nya 0 ya. Ini sama dengan 0,978.125. Yang ini 0,021875. Nah, kita bisa lihat bahwa pada generasi ke-5, sehingga pada generasi ke-5 distribusi fraksinya sebentar ya. Nah, sehingga pada generasi ke-5 distribusi genotip dalam populasi itu adalah yang pertama untuk genotip AA itu ada berapa? Sama dengan 0,978 ya. 978.125. Sedangkan untuk B AA besar A kecil itu sama dengan 0,021875. Sedangkan untuk A kecil itu sama dengan 0. Gitu. Jadi ini adalah distribusinya. Ya, jadi kalau misalkan kita kalau populasinya tetap, jika populasi tetap, ini baru fraksinya ya. Jika populasi tetap, nah maka jumlah individunya kita tinggal kali 1000. Jumlah individunya itu individu pada tiap genotip itu adalah di generasi ke-5 ya. Genotip ini generasi ke-5. Itu adalah, nah untuk yang genotip AA tinggal dikalikan 1000 aja, 0,978 dikali 1000 sekali 125 kali 1000 sama dengan ini kurang lebih dipasin aja ya, karena individu kan nggak ada yang koma, 978. A besar A kecil tinggal sisanya 22 individu. Nah, yang sedangkan A kecil sama dengan 0. Gitu. Jadi pada generasi ke-5 diperkirakan bahwa yang ada itu hanya ada genotip AA dan A besar A kecil. Gitu. Nah, itu adalah untuk menghitung permasalahan yang tadi ini ya, yang dicontoh. Latihan 1. Nah, sekarang kita lihat yang latihan kedua ya, latihan terakhir. Misalkan seorang peternak memiliki populasi hewan di mana 25% dari populasi adalah carrier dari penyakit resesif autosomal.
Jika peternak mengizinkan hewan untuk kawin tanpa memperhatikan genotip mereka, gitu ya, secara acak gitu. Gunakan persamaan 9 nanti saya tuliskan untuk menghitung jumlah generasi yang dibutuhkan agar presentase carrier turun dari 25% jadi 10%. Nah, jika peternak sebaliknya menerapkan program-program yang terkontrol yang ditentukan oleh persamaan 8, ini nanti saya juga tuliskan, berapakah persentase carrier setelah jumlah generasinya sama. Nah, jadi di sini ada yang acak, ada yang terkontrol gitu ya. Nah, kita seperti biasa tuliskan dulu. Nah, ini untuk yang kedua, jadi diketahui adalah populasi awal. Populasi awal itu ada 25% carrier dari pembawa penyakit autosomal. Nah, ada 2 skenario atau 2 rencana begitu ya dari peternaknya. Perkawinan secara acak artinya nggak peduliin gimana genotipnya, yang penting mereka kawin gitu ya. Ada juga yang terkontrol, gimana caranya supaya yang memiliki penyakit itu pada suatu titik begitu ya, jadi hilang atau kita tidak mempunyai keturunan yang memiliki penyakit, setidaknya hanya carrier saja gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah, nah ini jumlah generasi yang ini A, jumlah generasi yang diperlukan jika persentase carrier inginnya turun dari 25 ke 10%. Sedangkan yang kedua ini dalam kurung perkawinan acak. Ya, ini yang acak. Nah, sedangkan untuk yang perkawinan terkontrol, ini menentukan tadi ya persentase carrier setelah jumlah generasi sama dengan skenario pertama. Gitu ya. Jadi kita lihat yang A dulu ya. Yang A dulu itu pakai persamaan 9. Persamaan 9 itu nih yang kayak gini nih, persamaan 9 akan digunakan. Persamaan berikut. Nah, persamaan 9 itu bilangnya gini, BN sama dengan BN-1 dibagi 1 ditambah setengah BN-1. Ya, di mana BN itu adalah fraksi atau bagian carrier pada generasi ke N. Gitu ya. Nah, di sini diketahui B0-nya nih, persentase carrier-nya, si B0-nya itu adalah 25% atau saya tulis seperti ini ya, 0,25. Nah, akan dicari jumlah generasi ke N, akan dicari jumlah gen ke N, ya, generasi ke N, sehingga BN itu turun sampai 0,1. Jadi sampai nilainya 0,1. Gitu ya. Nah, kita mulai perhitungan. Yang pertama nih ya, untuk generasi ke-1 dulu. Untuk generasi ke-1. Tadi B1 sama dengan B0 dibagi 1 ditambah setengah kali B0. Jadi ini sebenarnya cukup
Simple gitu ya rumusnya. B0 itu adalah 0,25 dibagi dengan 1 ditambah setengah kali 0,25. Ini sama dengan 0,25 dibagi 1,125 sama dengan atau kurang lebih ini ambil ini ya, perkiraan aja 0,222 gitu. Nah, kemudian ini untuk generasi kedua. Artinya B2 sama dengan B1 dibagi 1 ditambah setengah B1. Sama dengan 0,222 dibagi 1 ditambah setengah 0,222. Atau sama dengan 0,222 dibagi 1,111 sama dengan ini kurang lebih 0,2. Nah, yang ketiga, generasi ketiga. Nah, kita hitung terus B berapa 3, B2 per setengah 1 ditambah setengah B2. Ini sama dengan 0,2 per 1 ditambah setengah kali 0,2 itu sama dengan 0,2 dibagi 1,1 ya. Ini kurang lebih 0,182. Kemudian ini kalian terus cari gitu ya, silahkan kalian terus cari sampai si hasil yang ini itu persis 0,1. Artinya kalaupun ada koma di belakangnya 0,10000. Jadi terus dicari sampai ke generasi berapa dia akan berkurang sampai 0,1%. Gitu ya. Silakan dicoba, nanti kita bahas di kelas hasilnya. Ini untuk yang perkawinan acak, dia akan turun di generasi berapa. Jadi ini lakukan terus ya, sampai dapatnya 0,10000-nya udah banyak nih. Kalau udah dapat 0,1, ini kan udah mulai 0,1 nih, misalkan ada 0,1003 misalkan. Ini masih terus cari sampai 0, betul. Kalau bisa persis 0,1 ini bagus, tapi kalau misalkan mendekati pun ini misalnya udah mulai 0 nih. Sampai 1000 lah ya, karena tadi ininya 1000, kita pakainya 1000-an lah asumsinya. Sama dengan soal sebelumnya, kita sampai ini aja. Jadi kalau udah dapat 0,111 silahkan berhenti di generasi tersebut. Gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa mengetahui dari generasi keberapa dia akan turun si carrier-nya sampai 10%. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk yang skenario perkawinannya acak. Perkawinannya acak, artinya enggak perkawinannya terkontrol. Nah, kalau perkawinan terkontrol, kita pakai persamanya yang ini, BN sama dengan setengah BN min 1. Gitu. Nah, B0-nya sama 0,25. Nah, kita akan hitung ya yang tadi kan udah dapat generasi keberapa gitu ya. Nah, kalau tadi N-nya dapat kan diasumsikan sama. Kalau tadi N-nya dapat misalkan 10 gitu ya. Asumsikan lah ya, misal pada langkah sebelumnya. Tapi nanti kalau kalian latihan jangan pakai misal ya. Nah, ini harus sudah tahu N-nya berapa. Misalnya pada langkah sebelumnya diperoleh N-nya sama dengan 10 misal ya. Nah, setelah 10 N-nya 10 maka yang kalian lakukan adalah menghitung ini. Kalian hitung ini sampai generasi ke 10. Cari BN sampai N-nya sama dengan 10. Gitu. Ya. Nah, nanti hasilnya, ini taruhlah misalkan. Nah, setelah kesimpulannya ya, nanti setelah kalian cari, ini kesimpulannya setelah 10 generasi dalam perkawinan terkontrol, setelah disebut kontrol. Nah, fraksi carrier itu akan menjadi berapa?
Nah, ini diisi hasilnya, hasil dari BN. Ya, diisi hasil dari BN. Nah, nanti ubah dalam bentuk persen. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat perbandingannya, dia akan seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan ini sampai misalkan 10 gitu. Nah, kita bandingkan kalau dengan perkawinan terkontrol, si fraksi karirnya itu akan menurunnya sampai berapa persen gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, silahkan dicoba. Ini untuk contohnya. Setelah itu silahkan kalian coba juga latihan-latihan yang ada di apa namanya live, silahkan nanti akan kita bahas insya Allah di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.